Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Anda sekalian. Untuk besok pagi materinya adalah PKWU ya, masih di bab 2 yaitu perakitan. Materi selanjutnya kita akan mempelajari tentang sistem perakitan. Ya sih, sistem perakitan itu ada 2 ya. Ada perakitan manual, ada juga perakitan otomatis. Perakitan manual ini proses dikerjakannya secara konvensional atau menggunakan tenaga manusia dengan peralatan yang sederhana tanpa alat bantu yang spesifik atau khusus ya. Contohnya perakitan manual, contohnya kalau kita membeli jemuran ya. Nah, biasanya kan per batang dia ya, batangan besi. Nah, maka bisa kita rangkai, bisa kita rakit dengan menggunakan alat yang sederhana saja oleh manusia. Alat yang sederhana contohnya dengan menggunakan tang gitu ya, atau palu dan sebagainya itu ya. Kemudian perakitan otomatis di sini. Nah, ini biasanya menggunakan sistem otomatis atau mesin khusus atau teknik ya, elektronik ya, gabungan mekanik dan elektronik yang bersifat khusus ya. Seperti yang tayangan minggu lalu, Ibu tayangkan bagaimana perakitan sepeda motor gitu ya. Itu udah menggunakan perakitan otomatis ya. Tapi otomatis ini hanya mesinnya saja, yang mengaktifkan mesinnya tetap pakai tenaga manusia ya. Hanya tadi sudah lebih maju gitu ya menggunakan. Nah, perakitan otomatis ini bukan hanya di perusahaan teknik saja ya, kendaraan mobil tidak, tetapi di dalam perusahaan makanan ringan misalkan Ciki itu juga sudah sistemnya sekarang tuh. Kalau kita lihat ya di tayangan televisi itu sudah menggunakan mesin-mesin penggorengan, alat potong mulai dari motong kentang, kemudian goreng dan sebagainya udah menggunakan mesin ya, sehingga menggunakan alat yang khusus itu ya. Jadi bisa membedakan ya, ada perakitan manual, ada yang kedua perakitan otomatis. Kemudian jenis perakitan itu dilakukan dapat dibedakan menjadi 2. Yang pertama, produk tunggal atau jenis perakitan tunggal, yaitu perakitan dengan produknya hanya satu jenis saja ya. Sedangkan produk seri ini jenis perakitan produk berseri ya, adalah bila perakitan dilakukan dalam jumlah massal dalam bentuk ukuran yang sama ya. Maka contoh perakitannya di sini ada perakitan produk elektronik, mobil, perakitan motor dan lain-lainnya. Ini mah seperti kemarin yang tayangan kemarin ya. Di sana kan digambarkan bahwa terdapat beberapa produk seri. Contohnya satu elemen atau satu bagian mengerjakan depan mobilnya saja, bagian depan mobil, atau bagian mesinnya, ini bagian interiornya, bagian apanya gitu ya. Nanti akan digabungkan beberapa seri menjadi satu jenis motor atau yang sudah lengkap gitu ya, yang sudah sempurna siap dijual. Kemudian di dalam perakitan ada istilah-istilah dalam keseimbangan lintasan. Yang pertama adalah elemen kerja. Elemen kerja ini ya bagian keseluruhan pekerjaan dalam proses perakitan. Jadi ada beberapa bagian-bagian ya, atau elemen-elemen yang ikut dalam proses pekerjaan perakitan, itu namanya elemen-elemen kerja atau bagian-bagian kerja. Atau kalau kalian mungkin suka mendengar di
perusahaan, atau itu namanya ada bagian plan gitu ya, plan 1, plan 2, plan 3 gitu, bagian ngejahit, bagian cutting dan sebagainya gitu ya. Kemudian ada elemen kerja minimum, ini lebih kecil daripada elemen kerja yang tidak bisa dibagi-bagi lagi. Kemudian ada total waktu pengerjaan. Nah, total waktu pekerjaan ini waktu yang dibutuhkan untuk mengerjakan semua elemen tadi sepanjang lintasan tadi. Misalkan kalau perusahaan itu merakit sebuah motor, satu total pengerjaannya itu, satu lintasan itu misalkan berapa menit, atau dalam 1 jam bisa menghasilkan berapa unit motor. Nah, ini sebenarnya menjadi daya saing juga ya antara perusahaan satu dengan perusahaan lainnya. Misalkan antara Honda dengan Yamaha, Honda bisa dalam 1 jam misalkan menghasilkan 500 unit motor misalkan ya perakitannya, atau misalkan Yamaha bisa menghasilkan 700 motor dalam 1 jam misalkan. Ini misalkan ya. Nah, kemudian waktu siklus. Nah, waktu siklus itu dari pertama sampai akhir namanya siklus ya. Kalau kita bicara tentang siklus, ingatnya siklus akuntansi ya. Siklus akuntansi itu kan per satu periode akuntansi. Mulai dari bukti transaksi sampai pelaporan. Itu misalkan dalam satu periodenya bisa 1 tahun, bisa 1 bulan. Nah, kalau ini waktu siklus perakitan kan 1 lintasan. Jadi jarak waktu antar produk yang dapat dihasilkan pada lintasan. Jadi satu produk ini dengan produk yang lainnya itu waktunya berapa lama gitu ya, siklusnya berapa lama gitu. Karena siklus ini harus dibuat karena ada target-target yang harus dicapai. Dan dia target ekspor sekian, maka dalam waktu sekian 1 bulan ini harus menghasilkan sekian, maka siklusnya harus dipercepat, atau satu siklus harus memperoleh produk sekian dan sebagainya. Kemudian ada diagram pendahuluan. Ini grafik yang menggambarkan urutan elemen kerja yang diberi simbol ya dengan simbol tertentu, atau ada penghubung dan sebagainya antara elemen. Misalkan gini, kalau kita membeli sebuah katakan membeli sebuah antena. Nah, itu kan ada petunjuknya ya dalam sebuah gambar diagram misalkan. Pertamanya kabel ya, ini terhubung kemana, ini terhubung kemana gitu ya. Nah, itu yang grafik atau gambar-gambar tadi ini yang menghubungkan antara kerja elemen ini dan elemen ini dirangkai gitu ya. Ada petunjuknya. Itu ada diagram pendahuluan atau cara kerjanya menggabungkan antara elemen ini dengan elemen ini bagaimana gitu ya. Atau dalam sebuah kerangka misalkan tadi jemuran itu yang mana dulu gitu yang harus disusun, itu ada dalam sebuah diagram pendahuluan. Itu ya anak-anakku sekalian, mudah-mudahan materi kali ini bisa dipahami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.